kita akan awali acara ibadah pagi kita hari ini dengan doa kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi ini Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Meskipun ibadah kami begitu sederhana Tuhan, tetapi kalau kami lakukan dengan sepenuh hati kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi ini Tuhan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami siap untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiap-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada
dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, mari Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, biar setiap benih firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh dengan subur, sehingga menghasilkan buah, dan buah itu boleh dirasakan oleh semua banyak orang, Bapa. Terima kasih, urapi setiap kami, terlebih Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Tuhan pasti memberkati kita pagi ini ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pagi hari ini ya kita sama-sama mengikuti ibadah sekaligus juga sakramen perjamuan kudus. Jadi momentum ini memang kita lakukan, biasa kita lakukan 1 bulan 1 kali di minggu pertama. Maka hari ini adalah hari yang cukup penting buat kita untuk boleh makan sehidangan dengan Tuhan juga melalui perjamuan kudus. Jadi ini adalah sebagai satu hal yang kita lakukan untuk mengingat ya kematian Kristus, mengingat Kristus. Jadi saudara-saudara, ini hal yang sangat penting, sehingga melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus ini kita terus mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Ya, baik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan memperhatikan peristiwa setelah Yesus bangkit. Ya, kita sudah beberapa waktu ya melihat di dalam renungan yang saya bagikan setiap hari. Dan saudara-saudara, di dalam peristiwa Yesus setelah Yesus bangkit, kita melihat bahwa Tuhan, yang terakhir kita membahas tentang pemberitaan Injil. Jadi di tengah-tengah pengajaran Tuhan selama 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah, ya, merubah konsep berpikir dari murid-murid yang sebelumnya, yang dimana mereka hanya berpikir tentang konsep kerajaan, itu kerajaan secara fisik. Orang-orang Yahudi, mereka masih menanti-nantikan pemulihan Israel secara fisik. Dalam arti kerajaan Daud itu ditegakkan kembali, bahwa kerajaan itu juga akan berkuasa dan melampaui kekuasaan yang ada di dunia. Nah, penafsiran itu selalu disampaikan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bahkan mungkin sampai pada hari ini. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus merubah konsep itu. Artinya pola berpikir murid-murid harus dirubah, bahwa yang dimaksud kerajaan Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Ya, Kristus itu menjadi raja, dan setiap orang percaya itu adalah pengikut-pengikutnya. Sehingga dengan demikian, kalau Kristus itu menjadi raja, berarti Dia yang memerintah atas hidup kita. Ya, jadi yang memiliki otoritas dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi sekarang Kristus yang hidup di dalam aku. Yang memerintah kehidupan kita itu adalah Kristus. Karena kita sudah dibayar dengan lunas. Ya, hutang dosa kita sudah dibayar Kristus di atas kayu salib. Nah, sekarang selain tentang mengajarkan tentang konsep kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga menyampaikan amanat agung. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20, persisnya di dalam ayat 19 dijelaskan di sana. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, ya, Tuhan sudah mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi itu amanat agung. Jadi selain menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah, selama 40 hari itu Yesus perlu menegaskan kembali tentang amanat agung itu. Ditegaskan kembali, diteguhkan kembali, sampai nanti ya Yesus naik ke surga dan mereka berdiam di situ selama 10 hari, dan kemudian Roh Kudus itu turun. Nah, kemarin kita membahas tentang motivasi
Jadi kenapa motivasi pemberitaan Injil itu apa? Motivasinya karena ini adalah amanat agung. Karena ini adalah satu perintah bukan hanya kepada rasul-rasulnya, tetapi juga seluruh orang percaya. Dosa di dunia ini semakin hari semakin besar. Ya. Injil itu memang kekuatan Allah, tetapi karena dosa orang punya kecenderungan untuk melawan kebenaran, dan itu nampak di tengah-tengah dunia. Jadi semakin hari semakin besar. Karena melihat dosa itu semakin hari semakin besar, maka kasih karunia Allah harus lebih besar. Jadi kalau dosanya semakin besar, kasih karunia Allah harus lebih besar supaya bisa memberikan anugerah itu secara proporsional. Kasih karunia Allah yang harus lebih besar daripada dosa. Nah, saudara-saudara, maka untuk memberitakan Injil, saudara-saudara, ada orang yang punya pemikiran bahwa dia bilang, aku tidak bisa memberitakan Injil sebab aku ini orangnya introvert, orangnya pendiam, aku nggak bisa ngomong, saudara-saudara, sehingga dia merasa aku tidak berani mengungkapkan kebenaran, nanti takut salah, ya. Maka lebih baik saya diam. Pagi ini kita belajar tentang motivasi pemberitaan Injil yang lebih mendalam lagi, yang lebih mendasar lagi, ya. Karena memang di dalam pemberitaan Injil kita semua ini punya tugas yang sama. Jadi saya ulangi, Yesus sebelum naik ke surga, dia sudah menyampaikan amanat agung ini kepada kita. Sebelum kemudian Roh Kudus lain turun. Dan sehingga setiap orang percaya siapapun, mereka punya kewajiban yang sama untuk menjadikan pemberitaan Injil sebagai orientasi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara, jadi ada orang yang berkata, aku ini terlalu introvert, tidak berani ngomong, aku ini pendiam. Di dalam hal non rohani, kadang-kadang kita melihat orang mencari tahu kelemahannya itu apa, dicari begitu. Kemudian ketika dia berusaha mencari kelemahannya itu, dia bisa mengalahkannya. Ini untuk hal-hal yang non rohani, ya. Misalnya dia punya kesehatan yang kurang baik, maka dia berjuang. Aku tahu ini kesehatan saya kurang baik dalam hal ini, dia berjuang semati-mati. Dia ketemu dan bisa mengalahkan. Ya. Tetapi di dalam kehidupan rohani, ya, orang itu nggak punya daya juang. Orang itu ya sudahlah, aku ini introvert, aku ini orang yang pendiam, ya sudah selesai, nggak melakukan apa-apa lagi karena dia sudah dipatok dengan introvert tadi. Dalam hal rohani begitu mampu, begitu mumpuni, tetapi begitu masuk di dalam hal rohani, dia langsung merasa tidak mampu. Ada orang yang begitu, ya. Nah ini penyakit. Kalau dalam hal non rohani itu orangnya wah energi, orangnya bisa gitu loh, melakukan apa gitu bisa. Tapi begitu aja kalau kita pelayanan ikut masuk, kita jadikan sesuatu di gereja pelayanan, wah aku gak bisa gitu. Yang seperti itu aku gak bisa. Nah ini penyakit, saudara. Harusnya kebalik gitu loh. Tuhan memberikan potensi di dalam hidup seseorang untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kalau untuk hal-hal yang non rohani bisa begitu menggebu-gebu, tetapi untuk hal rohani dia nggak punya daya juang sama sekali. Padahal dia punya potensinya. Hal-hal yang non rohani, dia berani keluar uang yang begitu banyak, berani keluar uang apapun untuk sesuatu, untuk makan, untuk beli obat-obatan, untuk jalan-jalan. Tetapi untuk hal-hal yang rohani, dia langsung merasa takut miskin. Diajak, ayo kita belajar memberi, kita belajar berbagi sama saudara kita. Ayo kita. Jadi kalau urusan saya untuk memberi persembahan itu merasa, aduh, aku kalah. Nanti bagaimana? Nah ini penyakit, saudara-saudara ya. Di dalam hal-hal non rohani, dia memimpin, dia orang yang bisa memimpin, dia bisa mengelola orang, mengatur. Ya, bisa pimpin rapat dan segala macam. Tapi begitu dia masuk di dalam hal rohani, langsung merasa jadi bodoh, merasa nggak bisa apa-apa. Nah orang begini bukan rendah hati.
orang yang seperti ini adalah orang yang menghina kemampuan dirinya sendiri. Dan kalau dia menghina kemampuannya diri sendiri, berarti dia menghina Tuhan yang memberikan kemampuan. Di kantor bisa memimpin rapat, di kantor bisa begitu ya, ngatur orang bisa. Tapi ketika di gereja dia bilang langsung nggak bisa. Nah, ini orang kayak begini menghina Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, tapi sebaliknya ada orang yang ketika dia punya kemampuan untuk memimpin di hal-hal yang non rohani, ketika diajak untuk masuk di dalam kehidupan rohani, dia memang bisa memimpin, tetapi dia ingin bersifat menguasai. Tidak tunduk kepada perintah Tuhan, tidak tunduk kepada otoritas. Dia merasa punya kemampuan melampaui yang punya otoritas, apalagi juga mungkin Tuhan. Oh, udah berani, aku nggak bisa melampaui Tuhan cuma kuasa. Tapi ketika dia sudah tidak tunduk kepada otoritas, otomatis dia merasa punya kemampuan melebihi Tuhan. Ada orang yang diberi kesempatan, ketika dia dapat kesempatan, dia justru menggunakannya untuk menguasai, bersifat menguasai dan memimpin semuanya, dan tidak mau tunduk kepada otoritas. Itu model kayak begini, Sakarab ini maunya sendiri, saudara. Nah, ini bahaya juga ya. Orang seperti ini sebetulnya dia adalah orang yang sombong tanpa disadari. Jadi saudara-saudara, ada banyak macam alasan-alasan kenapa orang nggak mau memberitakan Injil. Introvert tadi, lalu alasan-alasan yang tadi saya sebut, kalau hal-hal rohani dia langsung jekitak, tidak berani apa-apa. Tapi kalau dia untuk non rohani itu begitu energi, dia berani, punya daya juang yang kuat sekali. Macam-macam, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, jika ada orang berkata, saya tidak bisa memberitakan Injil karena saya pendiam, seharusnya dia harus berusaha kalahkan itu ya. Karena mungkin dia ini sedang memendam potensi yang ada di dalam dirinya. Orang kalau mau berjalan, bisa jalan kan belajar jalan. Anak-anak dulu waktu mau jalan kan dia diajarin jalan. Dulu saya kalau mau belajar naik sepeda kan belajar naik sepeda, bukan belajar naik mobil. Naik sepeda karena saya pengen belajar naik sepeda. Nah, ketika belajar naik sepeda itu ya kadang-kadang jatuh-jatuh juga. Ya. Waktu saya belajar naik mobil, ya nabrak-nabrak, nyemplung got, saudara-saudara. Belajar. Maka kalau kita ini orang yang nggak bisa bicara, cenderung introvert, belajar bicara, belajar ngomong, ya. Belajar bicara di hadapan. Kalau ngomong di hadapan orang itu, kalau untuk hal yang rohani begitu cepat, bisa ngomong begitu gampang, tetapi begitu masuk dalam gereja, wah, langsung nggak bisa apa-apa. Ini salah ini, harus dirubah. Kita pasti bisa, tapi juga memang harus belajar, saudara-saudara. Ya. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, jika ditinjau dari sudut waktu, Ibrani pasal 5 ayat 12 ya. Kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Dari sudut waktu sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen misalnya, kita nggak punya keberanian untuk menyampaikan Injil. Ya. Tuhan memberikan mulut lidah kita kepada kita untuk kita bisa berkata-kata. Saudara-saudara, dan ingat, kita tidak sedang bekerja sendiri, saudara-saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang akan meneguhkan. Tapi saya mau beritahu juga bahwa Injil itu harus diberitakan. Itu amanat agung. Semua orang Kristen harus menyampaikan. Di renungan kemarin saya bagikan, ya, ada yang mengatakan, ya kalau saya memberitakan Injil kan cukup melewati perbuatan saja. Orang cukup melihat apa yang saya lakukan, dan cukup. Atau dibalik, saya bisa berkata-kata tanpa perbuatan, itu juga nggak cukup. Nggak benar. Dua-duanya harus bareng-bareng. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, ya tubuskan.
dalam surat Yakobus. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kita boleh menyatakan iman, tapi perbuatan kita ini nggak cocok, ya nggak bisa. Ya. Kita bisa berbuat sesuatu, tapi kita berdiam diri, nggak ngomong apa-apa, itu juga nggak masuk. Dua-duanya harus bekerja bersama-sama. Ya. Makanya Paulus bilang kan, bahwa aku melatih diriku sedemikian rupa supaya ketika aku berkata-kata, ya, aku tidak ditolak. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi teladan. Dia tidak tertolak dengan perilakunya, tidak tertolak dengan sikapnya. Paulus sendiri berkata begitu. Nah, saudara, kita kembali di sini. Nah, sekarang, jadi kalau kemarin kita bicara motifnya apa sih kita memberitakan Injil? Amanat aku. Tapi saya mau katakan ada motivasi yang paling mendasar. Kenapa kita memberitakan Injil? Saudara-saudara, dulu saya berpikir bahwa dasar pemberitaan Injil itu karena mengasihi jiwa-jiwa. Saya beberapa kali yang lalu kemarin saya bilang, coba mereka seperti domba-domba tidak bergembala. Bagaimana hatimu? Apakah kita merasakan punya kerinduan mengasihi mereka? Ternyata tidak sepenuhnya benar, saudara-saudara. Kalau kita memberitakan Injil karena hanya untuk mengasihi jiwa-jiwa, saudara akan terhalang banyak. Contoh, saudara, ketika saudara dihadapkan untuk memberitakan Injil kepada seseorang, dan Tuhan hadapkan saudara itu dengan orang yang saudara mungkin, ya ini orang biasa-biasa saja, kita kenal cukup baik, kita memberitakan Injil sama dia aman-aman saja, tenang-tenang saja, kita punya persiapan, nanti saya mau bagikan ini, Yesus Kristus telah mati bagi kita orang berdosa, disiapin semuanya baik, sampai selesai. Tapi bagaimana ketika saudara di hadapan Tuhan, kepada orang yang memang harus saudara beritakan Injil kepada dia, tapi orang itu yang selama ini saudara benci, yang selama ini saudara mungkin pernah berseteru, punya latar belakang di mana kita bermasalah dengan dia. Apakah kita punya hati yang mengasihi dia ketika memberitakan Injil? Apa yang kita persiapkan sebelumnya ketika Tuhan ternyata hadapkan kepada orang yang kita tahu punya latar belakang nggak benar, kita punya kecenderungan untuk apa? Bersikap marah. Rasain kamu dulu gini dan segala macam. Apalagi mungkin juga adalah orang yang selama ini saudara benci. Saudara dihadapkan dengan orang itu dan saudara harus memberitakan Injil. Kita terhalang. Kita seringkali kasih kita itu sudah tidak bisa menjangkau mereka dengan sepenuhnya. Loh, kalau gitu motivasi dasar pemberitaan Injil yang benar bagaimana? Saya dulu berpikir gitu, saudara-saudara. Sehingga kita akan punya kecenderungan untuk milih-milih orang, milih-milih siapa yang harus kita injili, milih-milih siapa orang yang harus kita follow up. Gitu. Saya juga berpikir begitu. Tetapi ternyata saudara-saudara, semuanya itu yang kurang kuat dasarnya kalau kita hanya memberitakan Injil karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Saya ajak saudara buka di dalam Injil Yohanes pasal 21. Ya, di sini kita melihat satu fondasi penting di dalam pemberitaan Injil, dasar atau motivasi dasar kita memberitakan Injil. Justru kita bisa temukan di dalam ketika Tuhan berbincang-bincang, ya hadir di dalam kehidupan Petrus secara pribadi, maksudnya ya, kepada Petrus. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, di dalam kalimat perbincangan dengan Petrus, kita melihat ada kalimat, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu yang terakhir apa? "Gembalakanlah domba-domba." Jadi kalau begitu, di sini kita melihat motif dasar kita memberitakan Injil itu apa? Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu tidak terhalang apapun, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan perlu 3 kali menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Tetapi ada muatan penginjilan di dalam pertanyaan atau percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus, yaitu ini soal bagaimana orang harusnya memberitakan Injil. Motif dasar orang memberitakan Injil adalah mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, luar biasa, gembalakanlah domba-domba. Jadi kalau kita memberitakan Injil, saudara-saudara, saya katakan, mari kita melihat mereka karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan punya kasih tidak terbatas. Kalau saudara-saudara dia mengasihi saudara dan saya, ya, bukan karena saudara baik, saudara dikasihi Tuhan. Bukan. Saudara, justru kita ini orang yang paling gak baik, tapi Tuhan mengasihi saudara. Saya sering katakan, pada saat yang sama kita menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi pada saat yang sama juga kita menolak Tuhan. Pada saat yang sama bangsa Israel menikmati mujizat pemeliharaan Tuhan. Sepanjang perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, setiap hari mereka melihat mujizat dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama, saudara, orang-orang Israel masih memiliki berhala di bawah. Berhala yang dibawa sampai masuk ke tanah perjanjian. Dia masih memiliki berhala. Apakah orang begini layak dikasih Tuhan? Tidak layak. Tapi Tuhan mengasihi Israel. Tuhan tetap memilih Israel. Saudara-saudara, Tuhan juga mengasihi saudara. Apakah saudara layak dikasih Tuhan? Tapi Tuhan sudah mengasihi saudara. Orang yang dipilih Tuhan pasti punya respon yang baik. Orang yang gak dipilih, walaupun dia menyebut diri orang Kristen, tapi dia gak punya respon yang positif dengan Tuhan, gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak punya hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita lakukan semua sesuai ketentuan Tuhan. Makanya dasar apa yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan sebetulnya. Kita melayani Tuhan itu dasarnya apa? Mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudara, apa saja yang saudara sudah terima dari tiap hari kita terima berkat Tuhan. Tapi seberapa banyak kita yang sudah mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Seringkali kita tidak bersikap jujur terhadap Tuhan. Kita seringkali melawan Tuhan. Kita suka memperalat Tuhan saja dengan urusan-urusan pribadi kita, tapi kita tidak berpikir dan kita tidak pernah berusaha untuk berjuang untuk Tuhan. Makanya saya tadi di depan katakan, untuk pemberitaan Injil, ketika saudara punya potensi, tapi saudara tidak memperkembangkannya, saudara menghina Tuhan. Setiap orang diberi potensi, tapi ketika kita mendiamkan potensi itu, kita tidak punya semangat juang untuk hal-hal rohani, khususnya dalam pemberitaan Injil, kita menghina Tuhan. Jadi pemberitaan Injil itu, saudara-saudara, itu tugas kita semua. Dan motif dasar kita memberitakan Injil adalah mengasihi. Kiranya pagi hari ini, setiap jemaat, baik yang di sini dan yang di rumah, saya mengajak semua jangan lupa kepada amanat aku. Ini perintah Tuhan yang penting buat kita. Jangan hanya kita berada dalam zona nyaman
mendiamkan ini. Tugasmu dan tugas saya adalah bagaimana mempublikasikan Injil kerajaan ini kepada setiap orang. Nggak tahu bagaimana caranya. Bukan hanya perbuatan. Mungkin kau berbuat baik bisa, tapi tidak cukup hanya itu. Kalau hanya berbuat baik, orang di luar sana juga banyak yang lebih baik. Bukan cuma itu, perlu berkata-kata, perlu bicara. Saudara-saudara, belajar kalau nggak bisa. Penting gitu soalnya. Karena seperti ya, kalau kita berani berjuang mati-matian untuk hal dunia, tapi kenapa tidak untuk Tuhan? Saya mengajak untuk semuanya berjuang supaya kita betul-betul menjalankan amanat agung ini dengan baik, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Dan saya rindu walaupun di rumah setiap hari baca Alkitab, lihat renungan yang saya bagikan, jangan cuek ya, nggak peduli kalau nonton YouTube apa saja itu sampai berbulan, sampai jam-jaman. Tapi kalau cuma nonton renungan yang hanya nggak sampai 10 menit, kita malas-malasan. Hati-hati, saya mengajak semua jemaat untuk baca Alkitab, lihat renungan, khususnya yang saya bagikan ya. Tetapi ini memang suara gembala untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat bertumbuh walaupun mereka ada di rumah. Tuhan kiranya berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah berkat melalui firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini, dan kiranya mempertumbuhkan kami, menguatkan iman kami, memampukan kami untuk terus mampu memberitakan Injil sebagaimana amanat agung yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta tolong Ibu Ida Yuliati bisa membagikan kepada jemaat di sini, ya. Dan kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang akan turun bekerja melalui persekutuan tubuh dan darah, mengingatkan kami kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahwa semua sudah dikerjakan dengan sempurna melalui salib Kristus, dan kami boleh melihat sebagaimana Tuhan perintahkan, supaya kami boleh makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Artinya supaya kehidupan rohani kami diperbaharui di dalam pribadi Yesus Kristus, yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Kami akan menerima persekutuan tubuh dan darah. Berkati hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita beri bersama-sama, saudara. Mari kita merenungkan kebenaran tentang peristiwa Kristus disalib, mengingat bagaimana darahnya tercurah bagi kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama jemaat Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Yesus sudah rela mati bagi kami. Tubuh Kristus dihancurkan, dipecah-pecahkan, untuk supaya kami boleh mendapat pengampunan. Tuhan, Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menderita bagi kami. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu, dan sekarang kami boleh menikmati kemenangan itu. Kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan, kami bersyukur karena darah Kristus dicurahkan, darah perjanjian baru yang Tuhan nyatakan melalui anak domba Allah yang disembelih. Darah itu telah dicurahkan untuk mengampuni dosa kami. Dosa kami yang begitu merah bagaikan kirmisi, Tuhan sucikan menjadi seperti salju. Kami bersyukur Tuhan, karena kami menikmati kemenangan ini. Kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah berkat melalui firman dan juga melalui perjamuan kudus, sehingga kami pagi ini boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, khususnya melalui perjamuan kudus. Terima kasih untuk anugerah berkat ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kami siap untuk mempersembahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Persembahan yang pertama untuk Kasdam Sinode, persembahan yang kedua untuk diakonnya. Kita pujikan, sungguhlah hidupku telah ditebus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat melalui rangkaian ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya Tuhan sudah membukakan pikiran kami. Motivasi dasar yang benar atas pemberitaan Injil. Dan itu adalah amanat agung Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan tetap menyatakan kuasa pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam kesehatan kami, dan kami perlu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menaungi kami sampai kepada selesainya semuanya. Terima kasih. Kami berdoa untuk kerinduan jemaat Tuhan di tempat ini, untuk dapat hadir beribadah bersama-sama. Kami ingin melihat mereka bersama-sama dengan kami, untuk beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga, di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk sekolah anak-anak, Tuhan berkati. Kesehatan semuanya diberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kita. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan sambut berkat Tuhan. Percaya bahwa damai anugerah yang berasal daripada Allah, kasih dan pemulihan dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan melalui Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan namanya bermain yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Amin.